netizen, dosa curang pemilu SBY trending. Fitnah keji Antasari, berikut 10 foto dosa lainnya. Dikutip dari terkini.id, beberapa waktu belakangan, Presiden ke-6 RI, yakni SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bulan-bulanan para netizen dunia maya. Mulai dari terpaan isu kudeta Partai Demokrat, isu terpecah belahnya partai, Agus yang dianggap tak becus memimpin partai, dan lain-lain. Kali ini, netizen dengan kompak menyerang SBY dengan tudingan kecurangan pada pemilihan presiden belasan tahun silam, yakni di tahun 2004 dan tahun 2009. Berbagai tudingan meluncur bebas menyerang mantan orang nomor 1 di Indonesia itu, hingga istilah dikeroyok netizen pun terasa pantas untuk disematkan dalam hal ini. Salah satu di antaranya ialah perihal kasus ditangkapnya Antasari pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono. Netizen menuding bahwa kasus tersebut merupakan fitnah keji yang termasuk bagian dari bukti kekejaman SBY. Fitnah keji pada Antasari, bukti kekejaman Pak Lurah, dosa curang pemilu SBY. Tulis akun @bucinonmode. Seperti yang kita tahu, sapaan Pak Lurah ditujukan untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini berkenaan dengan panggilan netizen yang kerap menyebutnya Pak Lurah Cikeas. Salah satu sindiran netizen kepada SBY yakni kasus penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari setelah diberhentikan secara tetap dari jabatannya pada tanggal 11 Oktober 2009 lalu. Penasaran dengan dosa SBY lainnya? Berikut kumpulan 10 foto sindiran pedas netizen terhadap isu kecurangan pemilu SBY, lengkap dengan captionnya yang telah dirangkum oleh terkini.id. 1. Kriminalisasi Antasari untuk amankan bukti kecurangan SBY di pemilu. @bucinonmode menulis, fitnah keji pada Antasari, bukti kekejaman Pak Lurah. 2. Johnny Allen buka kecurangan pemilu 2004 dan 2009. @nonajenong5 menulis, John Allen buka kecurangan pemilu 2004 sampai 2009. 'Ketika Pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim Alfa, Bravo, dan Delta yang dibentuk SBY? Warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang menggunakan intelijen untuk Pilpres 2004 dan 2009? 3. Anas Urbaningrum sudah bebas, Lurah Yudhoyono mulai panas. Akun Deter_Zen menulis, tenang Pak, relax, buang napas perlahan. 4. Biaya kampanye SBY. @marijoget menulis, wow, super sekali biaya kampanye, sampai 15,5 miliar per bulan. 5. Orang-orang terdekat dikorbankan. @dit227 menulis, demi harta, tahta, teman dekat kena sikat. 6. Janji kampanye SBY.
Akun @dawetayu_ menulis, janji, 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 tinggal janji. Kalau gak janji, gak menang. Janji kampanye SBY. 1. Pertumbuhan ekonomi minimal 7% sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. 2. Kemiskinan harus turun 8-10% dengan meningkatkan pembangunan pertanian, perdesaan, dan program pro rakyat. 3. Pengangguran turun 5-6%. 4. Pendidikan harus ditingkatkan lagi, mutu infrastruktur dan kesejahteraan guru dan dosen ditingkatkan. 5. Masalah kesehatan dengan terus melakukan pemberantasan penyakit menular dan melanjutkan pengobatan gratis bagi yang tidak mampu. 6. Swasembada beras dipertahankan. 7. Penambahan energi daya listrik secara nasional. Kecukupan BBM dan pengembangan energi terbarukan. 8. Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari perhubungan, pekerjaan umum, air bersih, TI, maupun pertanian. 9. Peningkatan pembangunan rumah rakyat seperti proyek rusun murah untuk buruh, TNI atau Polri, dan rakyat kecil. Kenyataan, SBY menikmati hasil netral. 7. Australia ingin SBY menang pemilu 2009. Akun @kopral_francesco menulis, antek asingnya kelihatan. 8. Kebohongan rezim SBY. Akun @busxxz menulis, kebohongan rezim di era SBY. 18. Kebohongan rezim SBY. Angka kemiskinan, kebutuhan rakyat terhadap pangan masih kecil, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan HAM, angka pendidikan masih kecil, kasus Lampindo, kasus Newmont, kasus renegosiasi Freeport, kebebasan beragama dan persatuan bangsa, pelindungan terhadap TKI, kebebasan pers, pemberantasan korupsi, rekening gendut mencurigakan perwira Polri, politik bersih, santun dan beretika, kasus mafia hukum super gayus, transparansi pemerintah, janji menegakkan kedaulatan NKRI dari ancaman asing seperti Malaysia, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tiling ke Laut Teluk Senulu NTB sebanyak 120.000 ton, dan yang terakhir, Freeport sampai tahun 2011 ini tidak terlihat upaya signifikan untuk melakukan renegosiasi kontrak. 9. Kejahatan pajak era SBY. Akun @nokia3210i menulis, no prestasi, mangkrak, partai tekor. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kejahatan pajak di era SBY. Pada 2013, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pemerintah memberikan keringanan pajak berupa tax holiday, pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu, maupun tax allowance, pengurangan pajak. Keringanan pajak era SBY tak dipakai pengusaha. Penyebab tidak dipakai, fasilitas yang diberikan Presiden SBY tidak populer dan akhirnya tidak digunakan pengusaha. Keringanan pajak tidak efektif karena kurang mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. 10. Gerak-gerik politik dusta SBY.
akun Denter_Sen menulis gerak-gerik yang mencurigakan. Upaya SBY menerbitkan Perpu terkait pilkada lanjut Rai sebetulnya tidak lebih dari sekadar menyelamatkan wajah SBY di mata internasional. Pada tahun 2010, 10 tokoh agama menyatakan 9 kasus yang dijanjikan akan diselesaikan SBY, namun tidak ada satupun kasus tersebut yang ditepatinya, sekedar menyebut beberapa terkait kasus Senturi, Lapindo, dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2013, DPR menelurkan Undang-Undang MD3, SBY seakan membiarkan undang-undang itu disahkan begitu saja. Padahal, dalam undang-undang tersebut, salah satunya sistem paket tidak dikenal dalam sistem demokrasi itu sendiri. Terakhir, SBY juga tidak menolak undang-undang pilkada yang mengembalikan pemilihan langsung kepada DPRD, seolah melegitimasi bahwa undang-undang itu konstitusional, padahal tidak semua yang konstitusional itu demokratis.